Kita semua tahu teori the winner takes all, bukan hanya perusahaan atau usaha, namun negara pun ingin mendominasi karena sebagai pemenang mereka bisa mengatur dan mengendalikan sebuah negara atau sebuah wilayah. Ketika pasar masih terbagi-bagi, maka pemainnya akan bunuh-bunuhan demi survival of the fittest berlaku. Yang fit, yang survive. Fit itu bisa dikatakan dengan bahasa lain yang licik, yang pintar, yang cerdik, yang hidup. Ketika pasar mulai duopoli, maka keduanya akan membangun aliansi masing-masing. Seperti duopoli Cina, Amerika menguasai pasar dunia. Masing-masing pihak cari bolo atau cari teman. Siapa teman mereka masing-masing? Amerika plus negara barat dan aliansinya versus Cina dengan negara penerima obor Cina atau dana Cina. Saat ini sebenarnya sudah terjadi yang namanya duopoli, yaitu 2G, bukan 20G negara 20 lagi, tapi hanya 2G. Duopoli tadi persaingan dua raksasa, pasti akan mematikan siapapun yang tidak berpihak dengan mereka. Dalam jangka panjang pasti salah satunya akan kalah dan kemudian terjadilah monopoli atau the winner takes all terjadi. Maka untuk memenangkan perang tersebut, Amerika melakukan banyak front atau banyak serangan ke Cina dari berbagai sudut. Pertama, perang tarif, yaitu harga barang Cina masuk Amerika dipajaki tinggi. Lalu seperti yang saat ini terjadi, perang dagang. Kalau perang tarif adalah pajak impor, kalau perang dagang adalah bahan baku dan bahan dasar produksi mulai saling dibatasi, bahkan tidak boleh diambil atau tidak boleh ditransaksikan. Lalu perang currency, di mana dolar ditarik yang berefek negara Cina langka dolar. Cina pasti perlu dolar untuk beli barang kebutuhan seperti minyak, gas, batu bara. Cina sumber energinya impor. Kemudian yang pasti dilakukan adalah dinaikkannya harga komoditi seperti minyak bumi, gas, dan batu bara. Dalam tahun 2020, 2021, 2022, hal ini akan terjadi berdasarkan informasi pengamat kebijakan luar negeri Amerika yang tertera dalam tulisan di Foreign Affairs Magazine Desember 2019. Kemudian Amerika menggunakan strategi HAM serta demokrasi. Uighur dimainkan isunya. Negara muslim dunia digosok untuk menyerang Cina. Ditambah demokrasi Hong Kong menggoyang mainland Cina. Ini adalah senjata klasik Amerika. Masuk melalui Hong Kong, Cina terus digoyang oleh Amerika. Cina bisa kalah di Hong Kong. Hong Kong dianggap sumber pemahaman barat oleh Cina. Maka masa depan Hong Kong sangat suram. Saat ini Cina memindahkan semua aktivitas Hong Kong ke Shanghai. Shanghai jadi hub baru, Shanghai jadi Hong Kong baru. Dengan diberikan kekuasaan dan keleluasaan bergerak seperti Hong Kong, Shanghai akan jadi kekuatan ekonomi baru seperti yang dikatakan oleh Xi Jinping. Namun dunia melihat demokrasi menjadi virus mengerikan bagi Cina. Cina takut sekali pemikiran barat, yaitu demokrasi masuk ke Cina. Tetapi banyak pengamat menyatakan bahwa perjanjian Deng Xiaoping dengan Ronald Reagan dulu yang menuntut Cina demokrasi, saat ini 40 tahun kemudian bisa terjadi dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Xi Jinping, pemimpin sekarang kuat sekali pengaruhnya, namun tekanan trade war, perang tarif plus perang currency dan perang energi bisa memukul Cina dengan keras, yang akan membuat pertahanan Cina jebol itu dengan apa senjata terhunus masuk ke tubuh Cina, yaitu dengan demokrasi. Tekanan Amerika untuk menjadi monopoli akan memaksa Cina menerima demokrasi adalah perang yang rumit. Cina diprediksi akan mengadakan election atau pimpinan daerah menggunakan voting sebelum tahun 2030. Dan ini sebuah game changing. Demi Cina tetap menjadi raja pasar dunia, Cina pasti akan berstrategi dan mulai mengambil demokrasi kecil, yaitu dengan diadakannya election. Dengan adanya election, bukan serta-merta akan menjadi multi partai seperti di Indonesia negara Cina itu. Tidak, tetapi tetap menjadi single party country seperti saat ini, yaitu hanya ada PKC, Partai Komunis Cina, di Cina. Seperti halnya beberapa negara yang single party country seperti Meksiko, akan tetap satu partai di negara Cina itu. Namun pemilihan gubernur, pemilihan wali kota di Cina nanti akan pakai election. Namun untuk posisi di kepartaian seperti petinggi politbiro, PKC Partai Komunis Cina ketuanya dan presidennya, tetap elitnya yang bermain, tetap internal partai yang menentukan. Perubahan ini akan membuat Amerika menjadi mendominasi dunia secara ekonomi. Cina akan penuh toleransi. Dalam bahasa lainnya, mengalah. Walaupun masih getem-getem, ingin melewati Amerika, tetapi di tahun 2030 belum bisa Cina melakukannya. Selain mendapat tantangan dari pasar besar ketiga di dunia, yaitu India, yang memang di belakangnya India ada Inggris dan Amerika yang membantu, yang membuat India sebagai penyuplai global production chain. Di mana pemain lain global production chain adalah
negara Vietnam. Indonesia belum dapat jatah apa-apa selain karena kebijakan masih salah baca, masih menganggap bisa hidup dari Cina, dan Amerika dianggap hanya sebagai pelengkap oleh Indonesia. Harus digunakan alternatif ketiga, bukan ke Cina, bukan ke Amerika, namun pendulum ketiga di mana Indonesia masih belum mengerti akan sulit juga menggunakan strategi pendulum tengah tadi. Efek dari demokrasi Cina mendapat jatah membangun Afrika, dan di tahun 2030 Cina akan menguasai GDP Afrika hingga 50%, dan di tahun 2045 60% barang di Eropa adalah buatan Afrika dengan teknologi Cina. Disinilah Cina mulai mendominasi dunia di tahun 2045 ke atas. Ujung dari semua bisnis ini adalah geopolitik as usual. Permainannya bukan ekonomi, tetapi politik dunia. Adakah pemain baru nantinya? India kah? Atau bahkan Indonesia?